Ini saya dan Tajen mau cerita sedikit ya tentang video kita sebelumnya yang di pabrik wine Terbengkalai itu ya. Kita mau cerita pengalaman kita di sana, bagaimana dan apa yang kita rasakan di sana. Jadi seharusnya kita cerita bertiga, ada Indra lagi satu di sana di video itu. Tapi karena kebetulan dia lagi di luar kota jadi tidak bisa bareng di sini untuk klarifikasi ya apa yang kita rasain di sana. Nah, jadi awal-awal pertama kali masuk gedungnya itu saya memang merasa biasa sih teman-teman ya. Awalnya biasa, itu sudah jam setengah 12 kalau nggak salah. Setengah 12 Ya, setengah 12 jam ya. Setengah 12 malam udah masuk. Setengah 12 malam itu udah masuk sana. Nah, di sana awalnya biasa, kita explore seperti biasa, melihat kondisi gedung bagaimana keadaannya di sana ya. Ada suara motor lewat nih, karena kita klarifikasi di rumahnya Tajen ya. Iklan deh. Ya anggap iklan. Anggap iklan ya, santai aja lah kita sambil ngopi-ngopi teman-teman ya. Sambil ngopi. Nah itulah, jadi baru kita masuk. Memang biasa sih, belum ada hal yang janggal yang saya lihat. Memang baru masuk, explore, lihat memang banyak ada barang-barang yang memang udah dibiarkan sama pemilik, tidak di tidak Diurus ya, dirapikan lah begitu ya. Kasihan juga barang-barangnya sebenarnya ini. Kasihan banget Jan, orang di sana banyak ada obat-obatan, itu banyak kita lihat di sana. Obat-obatan apa lagi ya? Yang paling menguntungkan tuh botol-botol kalau bisa dijual. Ya banyak botol juga karena memang pabrik wine itu teman-teman. Pabrik wine ya yang kita explore waktu ini Tingkat itu. berapa? Ya tingkat apa? Botolnya tingkat 5 kayaknya. Ya Lima botolnya tinggi sekali itu sampai gini lihatnya saya. Udah 3 meter kayaknya tingginya. Meteran lah. Tingginya. Nah, itu dah kita masuk, kita lihat-lihat di sana. Yang janggal itu pas kita masuk di botol wine-nya itu teman-teman. Ya kenapa kita lari? Nah, di sana itu entah kedengeran atau enggak di video ya. Lagi ada iklan nih, ada motor lewat. Nah, waktu kita sampai di botolnya itu, tempat-tempat botol penyimpanan gudang botol itu, udah mulai merasa aneh di sana, udah mulai merasa merinding dan segala macamnya. Nah, saya kan dapat ngecek itu ke botol yang tingkat 3 itu, tingkat 3 apa tingkat 6 tuh nggak tahu, yang disusun tinggi itu. Di sana tuh mulai ada suara. Suara apa aja kalau bisa bicarakan, itu suara apa tuh Jan? Kalau menurut sugesti ya mungkin itu suara kayak orang ngeregeh itu loh. Wih, dia tuh kayak apa? Orang tuh ngeregeh naik ke atap. Kan tuh atapnya seng ya? Ya. Kan tuh atapnya seng tuh dah. Mungkin dia tuh ngeregeh naik, dia tuh mungkin dia mau melihat kita kan. Soalnya kan di samping bangunan tuh ada apa? Sungai. Ya, ada sungai. Di samping bangunan tuh ada sungai teman-teman, di sebelahnya. Jadi kalau Sungai gitu. memang mitosnya gitu, kalau dekat sama sungai memang banyak warga halusnya gitu loh teman-teman. Nah, di sana dah saya mulai merasakan ada suara seperti orang menggerakkan badannya. Nah, suara itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, saya takutnya kan di sana ada begal atau orang gila yang di sana, saya nggak tahu juga. Tapi setelah ditelusuri ternyata botol itu mepet di tembok teman-teman. Jadi nggak ada ruang atau space di sana untuk dia ada seseorang bisa di sana gitu. Nah, jadi itu dah suaranya semakin keras, semakin keras, semakin dekat. Saya mulai takut di sana. Saya mulai takut di sana. Berasumsi saya bahwa itu orang gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana teman-teman. Sama sekali nggak ada siapa-siapa. Itu dah di sana. Saya berdua kan sudah lari tuh. Tajen yang pertama lari. Belum lari tuh. Terus tuh pas si Indra apa? Ngelihat apa? Sosok apa? Itu dah kita kan mau balik nih, mau lari. Nah, setelah itu Jan pertama kabur, setelah itu kedua aku kabur. Indra di belakang dia ketawa-ketawa nggak jelas kayak orang kesurupan itu. Nah, di sana katanya dia lihat mata, katanya besar dua teman-teman, dari di atas botol itu dia lihat
mata besar sehingga dia ikutan lari juga. Tepat di suara yang Ya, tepat di suara botolnya itu, dari di atas botolnya itu dengar suara seperti itu. Nah, jadi kita mau rencanain untuk ekspedisi lagi ke sana untuk ngecek apa sebenarnya yang ada di sana. Nggak berani teman-teman. Nggak berani dan juga nggak punya waktu untuk ke sana ya, karena memang benar-benar kita nerobos ke sana, sama sekali nggak dapat izin. Nah, jadi kalau seandainya pemilik menonton ini, saya minta maaf dan sudah nerobos masuk gitu. Karena memang kita cuma ngonten, kita nggak ada ngambil sesuatu di sana. Jadi barang-barangnya tetap di sana aman dan terkendali. aman semua, nggak ada apapun yang kita ambil. Jadi kita nggak jahil seperti itu, nggak. Kita cuma explore, melihat kondisi di sana dan apa kenyataannya itu yang kita bilang gitu teman-teman ya. Nah itu dah. Sampai Indra tangannya berdarah di lengannya itu gara-gara lari nggak karuan karena kita masuk itu nerobos ke dalam gerbang teman-teman. Jadi di gerbangnya itu ada lubang sedikit. Nah itu kita masuk ke sana. Nah gerbangnya itu jadi agak tajam, jadi kena tangan sampai berdarah. Nah setelah itu udah kita kapok lagi ke sana, nggak berani untuk memutuskan untuk ngecek apa yang ada di sana. Jadi gitu aja sih menurut saya pengalaman yang bisa saya bagikan ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita carikan nyali lagi untuk bisa ke sana ya, karena belum sempat sama sekali. Pengen aku sampai sekarang mungkin masih penasaran itu apa gitu. Sampai suaranya memang benar-benar keras banget tuh teman-teman, sampai di luar nalar saya, apa sebenarnya tumben saya dapat kejadian seperti itu. Tajen pun bilang ada orang datang gitu, dia bilang orang siapa datang, orang nggak ada, orang gampang nggak ada datang. yang datang. Nah itu setelah dicek dan kita telusuri, kayaknya memang warga halus yang mengunjungi kita teman-teman, yang memang jahil. Dan memang itu di belakang sungai banget. Sampai kita keluar itu baru kita sadar ternyata bangunan itu ada di sebelahnya sungai teman-teman. Nah itu dah. Mungkin nanti video waktu kita kabur itu mungkin teman-teman udah tahu, ada di video sebelumnya ini. Itu dah gimana keseruannya kabur. Itu yang anehnya sih. Yang Apa? satunya yang baru kita upload video kan, Ya. kita upload video terus baru kita cek video di YouTube-nya, tiba-tiba ada apa? Iwa bilang barusan waktu itu bilang ada kaki gitu. Ada kaki teman-teman. Ada kaki dah. Ada penampakan kaki kalau memang teman-teman lihat jelas di kamar mandi. di videonya waktu kita explore di kamar mandi. Ada penampakan kaki, tapi entah itu kakinya siapa, entah kakinya Indra atau Tajan aku nggak tahu, atau kaki halus nggak tahu juga. Karena memang Tajan sama Indra ngakunya di belakang saya waktu saya videoin itu. Ya, belum sempat masuk ke kamar mandi itu gitu. Coba aja kalian cek videonya nanti. Saya kurang tahu juga di menit keberapa itu ada penampakan kakinya itu ya. Menit ke-7 kalau saya 7. Nggak tahu. 7 kayak yang 7.13 kalau nggak salah ya. Pokoknya menit ke-7 ke atas dikit. Oh, 7.13. Ya kurang tahu lah saya, pokoknya gitu dah. Itu dah setelah kita cek baru kelihatan kejanggalan di sana gitu. Memang pikir sih kayak memang ada nenek-nenek tua gitu, karena di penampakan itu kakinya tua banget ya. Wah, tapi dia pakai sendal nih. Iya. Nah, itu dah. Itu anehnya, tapi dia pakai sendal. Oh, coba cecak apa? Ya. Cecak bunyi ya teman-teman ya. Oh, ini ada endorse dari Mbak Pau nih. Biasanya kalau orang bercerita tuh kalau sampai suara apa? Apa suara cicak? Cicak itu berarti emang benar ya apa yang kita bilang di sini gitu. Sempat juga kita dengar suara tokek ya waktu baru mau masuk tuh ya, Yang Jan, ya? baru masuk suara tokek Baru masuk udah ada suara tokek, karena memang di setiap ekspedisi kita tuh teman-teman, setiap kita dengar suara tokek pasti bakalan ada suatu hal yang aneh, yang janggal, yang bakal muncul gitu loh teman-teman, yang bakal buat kita jahil atau gimana, udah pasti itu.
selama saya ekspedisi sampai saat ini seperti itu yang saya rasakan teman-teman. Entah apa mitosnya kayak gitu apa gimana aja, Ya, saya nggak tahu. Kalau orang-orang tua bilang dulu kan kalau kita ke tempat angker tuh kan Ya, dengan suara tokek itu dia tuh suara itu menandakan adanya makhluk gaib datang begitu. Cerita dari orang-orang tua dulu gitu dah. heeh. Itu fakta emang fakta itu dah. Percaya saya emang asli itu dah. Nah itu dah, jadi saya benar-benar membuktikan apa yang dibilang oleh orang tua zaman dulu ya, bilang kalau ada suara tokek waktu kita di tempat-tempat angker itu pasti dah kita bakal digangguin teman-teman, diganggu, paling tidak digangguin lah dengan suara-suara atau apa. Saya jadi merinding cerita sebenarnya ini teman-teman. Gitu aja sih sebenarnya, kita mau explore ya, tapi karena sedikit anggota sekarang cuma berdua sama Tajen, nggak berani mau explore kemana gitu. Pengennya sih solo explore, tapi tempat juga Memadai. sedikit banget ada di sini teman-teman, di daerah kita ya sedikit banget ada tempat yang bisa kita explore. Walaupun ada, itu tempatnya sangat jauh. Nah kita juga harus mikir biaya untuk ke sana dan waktu dan kondisi juga ya, biar nggak terlalu subuh, karena dari pengalaman kita explore selama ini juga selalu begadang ya, nggak pernah nggak pernah tidur teman-teman, nggak pernah tidur. Jadinya itu mengganggu kesehatan banget teman-teman. Ntar ada iklan dulu lewat nih. Bapak Ada iklan cimol lewat. Ya deh, mungkin segitu aja teman-teman. Nanti gimananya mungkin kita bakal buat podcast cerita-cerita horor ya, cerita-cerita misteri tentang orang-orang atau narasumber kita, nanti cerita di tempat-tempat mana dia pernah mengalami kejadian-kejadian mistis ya. Nanti kita bakal buat seperti itu kalau memang sudah nggak ada lagi tempat yang bisa kita explore ya. Masih ada sebenarnya, masih banyak, cuma tempatnya jauh-jauh teman-teman. Jadi mungkin kita bakal buat beda konsep nanti untuk cerita misteri atau, tapi tetap explore kok. Kalau kita memang udah ada kesempatan, ada biaya juga, pasti kita bakal mulai lagi di tempat-tempat yang gini. Jadi untuk selama ini kan hampir seminggu kita nggak pernah upload, hampir 2 minggu nggak upload ya gitu dah. Jadi kondisi kita di teman-teman juga lagi pada sibuk dan berhalangan untuk hadir, dan sakit juga ya kebanyakan karena sekarang cuacanya memang benar-benar ekstrim banget di sini, dingin banget. Jadi cepat bisa kena sakit gitu teman-teman ya. Ya mungkin itu aja sih. Rajan ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman ekspedisi horor tentang gimana nya? ya cuma mintalah satu dukungannya untuk bantu subscribe temennya, untuk subscribe, share dan like, komen temennya, biar bisa lebih berkembang ya, biar bisa menghibur kalian semua gitu teman. Ya cuma itu ya saya buat pesan para sahabat-sahabat ekspedisi horor. Ya gitu dah teman-teman ya. Jadi tolong kalau memang teman-teman suka dengan channel kita, supaya kita semangat juga untuk berkonten. Yang nonton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Karena satu subscriber itu memang benar-benar sangat berarti buat kami, karena untuk persyaratan YouTube sekarang itu mengerikan teman-teman. Harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Walaupun kita dapat 1000 subscriber itu belum tentu dapat 4000 jam tayang, itu memang mengerikan. Jadi kita rubah haluan, memang nge-YouTube-nya memang untuk hobi gitu teman-teman. Nggak nge-push lagi, nggak nge-forsir tenaga lagi. Jadi mungkin upload video kita mungkin bakal jarang-jarang atau gimana, tapi pasti kita akan tetap nekuni ini gitu teman-teman. Karena memang senang ke tempat-tempat horor sih. Dari ke tempat-tempat horor nih saya jadi lebih punya nyali ya untuk berada di tempat gelap gitu teman-teman. Sebelumnya saya penakut sekali, nggak berani, sama sekali nggak berani, kemanapun nggak berani. Ya gitu aja deh teman-teman ya. Bye teman-teman.